Pemirsa, pekan ini adalah pekan yang sibuk bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejak hari Senin kemarin, dia memanggil calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta. Selanjutnya, ia menggelar pembekalan di Hambalang sejak hari Rabu hingga hari ini. Hari ini juga hari yang spesial bagi Prabowo karena merayakan ulang tahunnya yang ke-73. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Prabowo bertemu dengan sejumlah ketua umum parpol di kantor Kementerian Pertahanan. Jika tidak ada aral melintang, hari ini juga Prabowo bakal bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apa arti pertemuan Prabowo dengan sejumlah Ketua Umum Parpol itu? Dan apa arti pertemuan dengan Megawati? Untuk membahasnya, saya sudah bersama peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Mas Saidiman, terima kasih sudah hadir. Langsung saja, apa arti pertemuan Pak Prabowo dengan para Ketua Umum Parpol? Tadi ada dari Partai Demokrat, AHY, kemudian juga ada dari Golkar, Pak Bahlil, kemudian ada Ketua Umum PAN, Nasdem, dan juga Caimin dari PKB. Apa arti pertemuan itu? Saya kira kalau kita melihat situasi sekarang di mana Pak Prabowo sedang menyusun kabinet, saya kira ini ada kaitannya ya dengan penyusunan kabinet dan terutama Pak Prabowo ini kan dari awal punya niat untuk merangkul semua partai dan tentu merangkul semua partai ini konsekuensinya adalah ya mereka masuk ke kabinet. Tetapi kan banyak sekali saya melihat bukan hanya partai-partai politik yang ingin dirangkul oleh Pak Prabowo, tapi juga entitas-entitas politik di luar partai politik juga masuk sehingga banyak sekali. Dan saya kira ini perlu dikomunikasikan dengan sangat baik, terutama pada parpol yang merupakan pendukung utama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya kira itu maksudnya ya. Saya melihat itu tujuan utamanya. Bagaimana agar berbagai macam entitas politik yang coba dirangkul oleh Pak Prabowo ini kemudian ada semacam kesepakatan, ada kesepahaman ya tentang apa yang akan dilakukan ke depan. Tentu ada persoalan koordinasi di sana, penempatannya tepat atau tidak dan seterusnya. Itu pasti tidak sederhana. Kalau dari elit partai mereka mengatakan bahwa ini datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kita tidak memaknainya se-letterlek itu ya. Ya tentu saja mungkin juga ini momentum yang bagus juga untuk kemudian Pak Prabowo ketemu dengan elit-elit utama partai politik, dalam hal ini ketua-ketua umum partai itu, karena ini momentum yang sangat baik ya di mana Pak Prabowo sedang merayakan ulang tahun. Tapi menurut saya di luar itu ya tentu ada persoalan yang harus dikomunikasikan karena saya melihat ya pasti tidak sederhana ya. Begitu banyak tokoh yang diundang untuk menjadi menteri maupun wakil menteri, ada pos-pos baru kementerian yang berkembang dan seterusnya. Tentu ini butuh dikomunikasikan agar terjadi kesepakaman. Tapi kenapa hanya 5, Mas Saidiman? 5 partai sekarang saya tidak tahu yang kita belum lihat misalnya PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan ada 8 partai apa saja yang belum datang. Ya. PKS sih kita lihat dari hari Senin tidak ada sosok perwakilan PKS, meskipun Pak Prabowo juga secara singkat kepada awak media mengatakan bahwa itu bisa saja Anda tidak melihat karena mereka mengirim para teknokratnya, para profesionalnya yang datang bukan dari elit partai masing-masing. Tapi saya kira ini bisa dipahami sebenarnya. Tentu Pak Prabowo ini kan pendukung, ada 4 partai utama yang sebelumnya mendukung, tentu itu akan diprioritaskan oleh Pak Prabowo dan kemudian tentu ada partai-partai lain di luar parlemen tapi semuanya mendapat tempat tetapi tentu ada prioritas. Yang pertama adalah pendukung utama dan mereka punya kekuatan di parlemen. Lalu kemudian yang kedua partai-partai yang baru bergabung untuk kemudian ikut di dalam pemerintahan. Nah PKS ini mungkin juga kalau kita lihat dari urutan itu berada agak unik sendiri sebetulnya. Di partai-partai lain kan selain mereka mendukung Pak Prabowo, sementara mungkin sejumlah partai seperti PKB, Nasdem tidak mendukung Pak Prabowo kemarin, tetapi 2 partai ini ada di dalam kabinet Joko Widodo yang juga menjadi pendukung Pak Prabowo gitu. Dan Prabowo Subianto sendiri berniat untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi ada unsur itu. Jadi ada gradasi lah kira-kira. Ingin dirangkul semua tetapi ada porsi yang lebih banyak, ada prioritas, kemudian ada yang kemudian menyusul. Saya kira mungkin itu alasannya ya. Mungkin juga banyak juga publik yang kemudian menunggu dan mencari-cari sosok PKS ya. Meskipun sekali lagi Pak Prabowo ataupun elit partai PKS sendiri mengatakan bahwa
Contohnya misalnya Prof. Yasirli, itu akademisi yang memang sudah diputuskan oleh keputusan musyawarah dari PKS untuk dihadirkan sebagai calon menteri begitu. Bahkan posisinya pun kemungkinan besar akan di tenaga kerja misalnya. Tapi apakah itu cukup, ya kita tidak puas hanya dengan sosok itu ya. Apa sebenarnya yang, apa kejutan yang diharapkan sebenarnya dari kita bicara dari ketua umum partai dulu? Iya, saya kira kalau kita lihat ya perlakuan Pak Prabowo terhadap partai-partai ini jadi berbeda akhirnya kan. Kalau partai-partai lain kan yang muncul adalah tokoh-tokoh utamanya, ketua umumnya misalnya, atau setidaknya elit utama dari partai-partai tersebut. Sementara PKS ya kita baru mendengar isu bahwa ini muncul, nama dari PKS ini muncul dalam bentuk sosok yang profesional misalnya. Tidak secara langsung menjadi elit utama PKS. Tapi yang bisa kita baca sekarang yaitu ada gradasi gitu ya. Ada skala prioritas karena kan banyak sekali entitas yang harus diakomodir. Nah, saya melihat bahwa tokoh-tokoh yang muncul ini kebanyakan ini mewakili tidak satu entitas yang ingin diakomodir oleh Pak Prabowo. Sejumlah nama misalnya dia adalah elit partai, tetapi misalnya orang seperti Nusron Wahid misalnya, dia partai Golkar, tetapi juga dia bisa dianggap mewakili NU juga, dia orang NU yang sangat kental. Ada lagi orang tokoh seperti Profesor Nasaruddin Umar, dia NU mungkin, tetapi dia juga mewakili entitas Indonesia Timur, Bugis Makassar misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi atau misalnya orang seperti Pak Erlangga, selain ia adalah tokoh Golkar, mantan ketua umum Golkar, dan Golkar mendukung Pak Prabowo ketika Pak Erlangga menjadi ketua umum, tapi dia juga adalah salah satu menteri utama Pak Jokowi gitu. Jadi kita juga melihat sosok Erlangga ini mewakili Jokowi di dalam pemerintahan, tetapi dia juga partai Golkar. Dia juga adalah seorang yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu menjadi semacam panglima untuk ekonomi di bidang di sektor ekonomi dan seterusnya. Jadi dia mewakili sejumlah entitas gitu, sehingga ya sangat tepat kalau dia hadir di sana. Dan saya melihat tokoh-tokoh lain juga demikian gitu. Tokoh-tokoh lain yang harusnya berasal dari profesional tapi terafiliasi oleh partai, sehingga sebuah konsep zakon kabinet yang diharapkan atau digadang-gadang sebelumnya bahwa ini kabinet akan gemuk tapi berasal dari profesional, dari teknokrat, bukan merupakan perwakilan partai, tapi ternyata yang disodorkan adalah orang-orang yang terafiliasi dengan parpol. Iya, jadi saya melihat lagi-lagi ini pasti tidak sederhana. Itu ada banyak sekali pertimbangan karena kan niat awal Pak Prabowo ini membentuk kabinet selain zakon kabinet itu, tapi juga membentuk kabinet yang merangkul semua gitu ya, sehingga tentu harus ada pertimbangan yang sangat matang ya. Tadi saya menyatakan ada pertimbangan politik, tetapi mungkin juga ada pertimbangan tentang keberlanjutan, ada pertimbangan bahwa menteri-menteri ini bisa mendukung program-program yang ambisius dari Pak Prabowo, misalnya pertumbuhan ekonomi 8%, karena itu unsur apakah tokoh ini bisa bekerja maksimal ya, itu misalnya bisa dilihat dari rekam jejaknya sebagai Menteri Ekonomi misalnya di masa Pak Jokowi, orang seperti Sri Mulyani, Pak Erlangga Hartarto, Erick Thohir dan seterusnya, Pak Bahlil misalnya, itu kan lagi-lagi ini merepresentasikan beberapa entitas pertimbangan dari Pak Prabowo. Politik, ekonomi, ada perwakilan Pak Jokowi di sana, atau mungkin pertimbangan lainnya. Ya, pertimbangan lain itu masih sangat terbuka luas. Masih sangat apalagi terbuka. Satu kejutan yang kita tunggu-tunggu dari tanggal 10 bahkan Oktober, bahwa Pak Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, belum terrealisasi sampai sekarang. Kita juga masih standby dan kemungkinan hari ini belum tentu akan bertemu. Apakah nantinya yang tadi Anda bilang konsep zakon kabinet, konsep kabinet yang gemuk ini masih akan bertambah gemuk? Apakah itu mungkin? Karena PDIP belum ada pernyataan resmi bahwa akan bergabung di pemerintahan atau tidak. Tapi jawabannya singkat saja sebelum kita ke azan maghrib, Mas Said. Saya menduga masih ada potensi semacam itu kalau kita lihat dari sisi Prabowo Subianto, karena dia ingin merangkul semua. Tetapi dari sisi Ibu Mega atau PDI Perjuangan mungkin akan ada sejumlah pertimbangan juga. Saya mendengar, misalnya kita mendengar semua bahwa ada isu Ibu Mega mau masuk kabinet Prabowo tapi dengan syarat-syarat tertentu. Katakanlah misalnya figur-figur yang menjadi representasi Pak Jokowi atau orang-orangnya Pak Jokowi itu tidak ada di sana, atau dia ingin masuk tapi unsur-unsur Pak Jokowi tidak dominan di sana, seterusnya ya. Pertimbangan-pertimbangan itu, atau mungkin juga pertimbangan kebutuhan kelangsungan demokrasi kita. Kita tahu bahwa Bu Mega selama ini itu cukup konsisten mempertahankan demokrasi ya. Segala percobaan untuk kemudian melemahkan demokrasi itu selalu Bu Mega di depan. Dalam salah satu
persoalan untuk demokrasi kita ke depan kalau semua masuk kabinet. Itu artinya oposisi atau partai politik di luar pemerintahan tidak akan muncul gitu, dan ini persoalan untuk demokrasi ke depan. Bisa saja itu kemudian menjadi pertimbangan Bu Mega kenapa tidak cepat ketemu dengan Pak Prabowo. Ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya karena kabarnya mereka akan bertemu setelah pelantikan